latur di Permendagri 10 akan indikator sanodon non aka SKPD mamere usulan-usulan munai ya. Jadi on konsinkrodon. Jadi mana mulai saya prioritas kabupaten, program prioritas dan kegiatan prioritas. Odo urutanna sehingga sudah nomor misalnya adong kegiatan-kegiatan yang akan disesuaikan ke sini dia. Disesuaikan matuson. Jadi sudah kita memereng bah cocok tu dia don. Kegiatan prioritas nalau di sulun nameon. Tu program prioritas na bepigaud don. Imana tabai di aplikasi tai. Jadi contoh kan yon prioritas Kabupaten Naparjolo nakin pendidikan, kesehatan, penurunan angka kemiskinan. Program prioritasnya adong opat peningkatan akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, kemudian jaminan sosial kesehatan, nomaka DTKS kan. Kemudian adong penurunan angka kemiskinan. Terus noma PK yang kedua pesongoni, prioritas kabupaten yang kedua program prioritasnya adong opat. Ya. Terus prioritas kabupaten yang ketiga program prioritasnya adong opat di son. Terus kemudian PK yang keempat program prioritasnya adong onom. Terus PK yang kelima program prioritasnya adong onom. Nah terakhir prioritas kabupaten yang keenam program prioritasnya adong 5. Ya, adong 5. Nah, damang denang sebetulnya kami sungkat do molo na pepedon na de. Na pepedon. Na PBN yang ada di Kabupaten Samosir. Alai ini dari sektor Bina Marga. Coba ada yang ini sumber daya air. Terus nah adong di program ni sian pepedon molo na di nenggolan nona te. Sungai Silita nenggolan do na te. Itu kan? Nah, sian balai wilayah sungai. Wilayah sungai na masuk tuita di tahun 2021 ya. Baru masuk mesti molo khusus tudu Silita adong 2 program. Adong dong mesti sian Dinas PSDA ya, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara tong dorong masuk tuh Sungai Aek Silita. Orang salah 200 juta. Itu tahun onda. Jadi siana pebedon anggaran non. Terus nah molo siana pebedeta, nah sebetulnya molo ibu kehami non, tagi umuna mahami kan itu. Alai omong nang sepakati kami sebetulnya do DPRDeta ketika pengesahan APBD 2021. Hanya saja naki sona udok koni jala Pak asisten penakingannya di dok. Ya mungkin ada nanti akan ada beberapa pengurangan gitu. Alanya memang kondisi pandemi COVID-19 ternyata gak bisa APBD kabupaten dan sudah membiayai membeli vaksin. Ya, membeli vaksin ini. Rasa pusat vaksin itu masyarakat gak bisa APBD kabupaten termasuk operasionalnya. Maka dipangido kita untuk mengurangi anggaran. Asato dan BPT pusat beita non vaksin. Ini sebetulnya konarong pengurangan. Maka na udok nakin buka aja nakin ini buka. Nyon sebetulnya nong sepakati. Ala pemerintah pusat harus ada pengurangan. Harus ada pengurangan untuk penanganan COVID. Kalau kebutuhan kita untuk penanganan COVID, kita perkirakan berapa Pak Ibu Direktur? Untuk kita penanganan COVID ada sekitar 50 miliar ya. Hampir 50 miliar konorong kita untuk penanganan COVID di Kabupaten non. Banyak kok kamu mah. Itu harus kita siapkan. Iya. 20% siadau harus difokuskan untuk penanganan COVID, beli vaksin, do operasional. Kalau mas silakan mah diberi kamu. Mudah-mudahan ini nanti bisa kami pertahankan. Total nih kegiatan fisik dari APBDeta nah tahun disepakati sekitar 12,1 miliar lah untuk Kecamatan Nenggolan di tahun 2021 yang sudah kami seleksi dari aplikasi SIPD yang ada pada kita. Ya ini dia Bapak Ibu sekalian di samping APBN yang kami sampaikan tadi, mungkin ada dari dinas provinsi juga nanti akan ada juga mudah-mudahan juga provinsi tidak menunda juga ya, kita tidak tahu tiba-tiba bisa saja ditunda karena tidak ada jaminan bagi kita sekarang di kondisi pandemi COVID-19 ini. Terus nah ini dia Bapak sekalian nodok koni orang sudah edaran alai memang orang domisi PMK yang ini harus kami
ini kalau dana desa paling sedikit lah untuk penanganan COVID. Nah, kalau ini tidak ada pengurangan, tapi penggunaan dana desa itu tuh. Penggunaan dana desa itu harus penanganan COVID dia. Ini harus direfocusing, 8% katanya. Itulah yang terbaru. Bahkan sudah ada pengurangan dau kita. Jadi, Omma Eko Silaksono Nami dalam waktu dekat, tentunya kita akan mengurangi belanja kita ya. Mau berkurang pendapatan berarti belanja kita pun harus kita kurangi. Ya. Nah, soalnya mah damang denang jadi usulan muna nak kisona opat orang nggak masuk di aplikasi ate piadong anon sukun maneng nadong masukkan silakan saja SKPD ada di sini yang akan menampung bisa saja mulu pasian menginformasikan mana yang mengusulkan alai SKPD bisa menampung mereka juga bisa nanti menginput melalui usulan dari SKPD kita masing-masing. Artinya sebelum kita mau mengclose RKPD 2022 masih ada mekanisme lain yang bisa kita tempuh untuk menyampaikan permohonan atau usulan kita. Kita berdiskusi nanti melegalkan, mensahkan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Nanti juga Bapak Ibu sekalian mungkin ada informasi-informasi penting yang mau disampaikan SKPD tentang program strategis mereka. Nanti juga kami memberikan waktu setelah kita berdiskusi. Atau langsung aja gimana mau? Langsung aja dulu SKPD ada yang mau disampaikan karena dari Bapenda juga katanya ada yang mau disampaikan sehingga nanti diskusi kita bisa langsung secara umum. Silakan dulu Pak Bapenda ada yang mau disampaikan. Silakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Horas. Ya, kami dari Badan Pendapatan Daerah hanya ingin menginformasikan bahwa terkait dengan target-target kinerja kita untuk 2021 ini ada sudah 3 kecamatan yang sudah kita susun zona nilai tanah. Zona nilai tanah ini kita gunakan untuk pedoman dalam hal transaksi tanah, harga tanah, penyesuaian lahan, dan mapping lahan yang sejenis. Jadi zona nilai tanah ini adalah persamaan dari semua tanah yang sejenis untuk dihargai sama. Kami dari Badan Pendapatan Daerah sudah melakukan untuk 3 kecamatan. Jadi Pangururan, Simanindo, dan Palipi sudah selesai tahun 2020 kemarin. Dan tahun ini kita akan lanjutkan di 6 kecamatan lagi, termasuk Nenggolan. Jadi kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, melalui Bapak Camat. Maka pada saat BPN nanti turun di lapangan, pendampingan atas mapping survei, harapan kami perangkat desa ataupun kepala desa bisa mendampingi sehingga ini berjalan dengan lancar. Dapat kami informasikan juga ini bisa Bapak gunakan juga untuk memperkaya profil desa yang Bapak miliki. Jadi kalau selama ini mungkin belum pilot atau memang ada peta desa kita tapi peta desa kita masih konvensional, artinya manual gambar sendiri, mungkin ini nanti kalau sudah selesai semua pemetaan ini, maka setiap desa bisa gunakan ini memperkaya profil desa termasuk batas-batas antar desa. Itu mungkin informasi yang kami sampaikan. Jadi kalau sudah BPN turun, harapan kami Bapak Ibu dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, mari kita membantu, saling dukung-mendukung, sehingga target-target kinerja kita 2021 bisa kita maksimalkan. Demikian, terima kasih. Horas. Sebelum ke tanya jawab, siapa tahu Bapak Ibu pimpinan SKPD mau menyampaikan pokok-pokok pikiran atau program kerja? Ada lagi Bapak Ibu? Biar langsung ke tanya jawab dan diskusi. Lanjut Pak ya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Camat Nenggolan untuk memandu acara diskusi dan tanya jawab kita pada saat ini. Tapi kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, tolong tetap protokol kesehatan kita jaga, masker tetap kita gunakan. Karena banyak kali masker di bawah dagu dipakai, bukan di hidung. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita ini live streaming. Oke, kami serahkan kepada Bapak Camat untuk memandu diskusi kita. Baik, terima kasih
protokol yang sudah memberikan waktu bagi kita semua untuk acara tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu peserta musrenbang yang kami hormati, sebelumnya selamat datang para Bapak Camat, rekan-rekan saya. Rope atuh tamu ama. Pos Maroha. Di acara tanya jawab ini kita buka 3 season. Kalau masih kurang, masih diberikan waktu. Untuk season yang pertama, kami berikan kesempatan untuk 4 orang. Ya, di Kepala Desa Sibonor Operatus, dari pendamping ya Pak Simamora ya. Ya Pak. Baik nomor masker ya Mang, gak bisa udah. Pak Simamora. Ada lagi? Ya, yang pertama dari Pak Marbun, Kepala Desa Sibonor Operatus. Ya dikasih mic-nya. Oh ya. Ya, baik, izin Pak Camat, Pak Asisten, dan seluruh pimpinan OPD. Yang pertama, perlu saya sampaikan, nama saya Binsar Marbun, Kepala Desa Sibonor Operatus, Kecamatan Nenggolan. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pimpinan OPD, pada saat memang reses pertama Dewan Perwakilan Rakyat di Kecamatan Nenggolan sudah kami sampaikan, yaitu tentang bencana di Desa Sibonor Operatus yang meluapnya air atau banjir dari Sungai Siliut pada tanggal 11 Januari 2021 jam 20.30, dan yang kedua kalinya pada tanggal 24 Januari 2021 jam 21.36 yang merugikan padi sawah dan ternak daripada masyarakat. Maka secara resmi surat sudah kami sampaikan melalui Bapak Camat untuk dinas-dinas terkait. Nah, untuk selanjutnya kami memohon kepada Bapak dan Ibu pimpinan daripada Dinas Pertanian, pada saat ini tanaman padi sawah sudah hampir 1 bulan. Kami dari pemerintah desa memohon ke hadapan Bapak Ibu untuk membuat yaitu penyemprotan untuk tanaman padi sawah secara massal. Itu kalau ada strategis atau surat yang perlu kami sampaikan, kami akan buat dari pemerintah Desa Sibonor Operatus. Kami ingat pada tahun yang lewat, terima kasih untuk Dinas Pertanian yang telah membuat penyemprotan secara massal di Desa Sibonor Operatus. Dengan ini kami memohon, karena pada saat ini sudah ada tanaman padi yang warna putih. Alan itu memang ala PPL Nani di Desa Sibonor Operatus pada saat tahun sudah purna tugas. Alan ini mengiduhan itu Bapak Ibu Dinas Pertanian, siapapun itu nanti yang menjadi PPL di Desa Sibonor Operatus, kami siap menerima. Alan itu melubui hatoknya Bapak Ibu asadongnya PPL di Desa Sibonor Operatus. Nah, yang kedua, kami laporkan kepada Bapak Bapeda atau melalui Dinas PUPR atau Tarukim, terjadinya banjir bandang, rusaknya pinggiran Sungai Siliut. Maka dengan ini setiap tahun kami dari pemerintah telah memohon untuk pembuatan batu keranjang di pinggiran Sungai Siliut. Dan Bapak Ibu Dewan yang terhormat, pada saat itu juga sejumlah 9 orang sudah turun ke lokasi Sungai Siliut setiap tahunnya. Yang ketiga, ini dari pemerintah Desa Sibonor Operatus datang ke hadapan Bapak Ibu Dinas Kesehatan. 10 tahun kurang lebih bidan desa di Desa Sibonor Operatus tidak pernah ada bidan desa tetap. Kami lihat di setiap desa ada juga satu desa bidan desanya 2 orang. Maka dengan ini kami datang ke hadapan Bapak Ibu supaya ada bidan desa tetap di Desa Sibonor Operatus.
dak kebutuhan ini. HP anjuran pemerintah, segudak kuberkami kegiatan di PKK. HP di kegiatan PKK dianjurkan tribina harus bergerak. HP ikut diayomi dipimpin oleh bidan desa. HP dan tidak ibu. HP melusubui ibe kami semuruk mak ikut depan nabi dok kenat toninang. Melusui ibe kami panggilan kenata muruk dok kenat ton ijaya butuh kami. Alani nangido kami dok gomos. Apalah sehaliok petaho melusubui itu tahun depan tahunon nangido kami asarong manyap bidan petak nami bidan na diperbentuhan may petaho di petak disi. Asal madong bidan desa kurang lebih hani nanong yiri nasohiadong bidan desa na tetap di desa Sibonor Pratus. Alam itu soalnya mapangilon nami Bapak Ibu untuk pembangunan infrastruktur soalnya ini Bapak Bapak nak kaning nungadong datang kami melalui kecamatan di minggu-minggu nasalpe. Melihat ya. Baik, terima kasih Pak Kadis Sibonor Pratus. Kita lanjutkan dari Bapak Simamora, pendamping lokal desa. Silakan Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang memberi waktu kepada kami. Ya, saya perkenalkan, nama saya Haris Simamora, pada saat ini menjadi pendamping yang menjadi pertanyaan bagi kami Pak terhadap lintas sektor terkait angka kemiskinan yang pada saat ini ya seperti yang dibilang Mbak Beda tadi, mungkin ada penurunan atau bahkan ada peningkatan. Yang menjadi masalah bagi kami pada saat ini terkhusus di dalam hal musyawarah khusus penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Ada beberapa, ya selama ini Kemendesa mengadopsi indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, ada 14 kriteria. Namun pada saat pemberian bantuan langsung di sana dibuat surat yang dikeluarkan oleh Sekda kemarin, bantuan langsung tunai diterima masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah sosial. Yang menjadi pertanyaan bagi kami Pak, kalau kita mengikuti indikator yang 14 secara umum di Kabupaten Samosir, mungkin tidak akan ada lagi yang bisa menerima bantuan langsung tunai dana desa. Jadi kami berharap untuk pemerintah ketika mengeluarkan surat yang terkait masyarakat miskin, supaya di wilayah Kabupaten Samosir juga ditentukan indikator penentuan daripada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Samosir. Itu salah satu yang menjadi harapan kami. Yang kedua, ada lagi bantuan-bantuan sosial di Kabupaten Samosir yang kami lihat, bahkan masyarakat juga melihat, yang tidak tepat sasaran, antara lain yaitu BPUM, UMKM yang sudah banyak diterima masyarakat. Perlu kami beritahukan Pak, ada beberapa laporan dari masyarakat bahwasanya laporan-laporan terhadap penerima tersebut ada yang sudah didata tetapi sampai saat ini belum menerima, tetapi ada yang tidak langsung didata tapi ada yang menerima. Ini yang informasi yang kami dengarkan, jadi perlu diperjelas kepada masyarakat agar khususnya kepada pemerintah desa, apalagi kami dalam pendampingan Pak, biar sinkron peraturan daripada Menteri Desa dengan peraturan di Kabupaten Samosir. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan Pak. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Simamora. Ada lagi Bapak dan Ibu untuk season yang pertama? Om Bajo, manang tabuk kepenom musiate. Baik, terima kasih dari dua penanya, Pak Kades Sibonor dan Pak Simamora. Kalau Kades Sibonor Binang Asiliot, bencana di sana, kemudian keberadaan bidan desa, dan Pak Simamora tentang angka kemiskinan dan indikator kemiskinan, kemudian bantuan sosial yang tidak tetap atau yang tidak tepat. Oh, kalau tidak tepat sasaran UMKM ya, UMKM itu Pak ya. Oke. Nanti akan dipandu Pak Bapeda. Kami serahkan kepada Bapeda. Baik,
nanti silakan ditambahi para kepala SKPD yang terkait dengan pertanyaan, saran dan masukan ini ya. Yang dari Kepala Desa Sibonoro Puratus dulu terkait dengan bencana Sungai Siliot pada bulan Januari yang lalu. Tolong nanti sama kami disampaikan juga Pak, ya. Kalau boleh itu nanti ada kabit saya, kabit Sarpras, nanti biar kami bisa mengusulkan melalui pola APBN, baik melalui mekanisme bisa tahun ini, kita upayakan kalau boleh tahun ini supaya itu kan bagian dari bencana alam ya. Ya tolong nanti, apalagi mau ladong video namang, videonya pada kejadian disampaikan juga kepada kami supaya bisa kami kirimkan ya Pak Kepala Desa ya. Terus yang lain terkait dengan bidan desa, kemudian pertanian tadi, permohonan penyemprotan massal, kemudian kalau tadi PUPR Batu Keranjang itu Pak bagian dari situ ya, bagian yang saya jawab tadi. Silakan, ada bidan desa tadi, Pak Sekretaris Kesehatan, silakan Pak. Saya rasa tahun yang lalu juga Bapak juga mau kali Kadis Kesehatan ya. Izin Pak, ada mic. Itu mic-nya. Setelah ini nanti persiapan pertanian. Siapa yang mau gali pertanian? Bapak berdiri di situ Pak, langsung biar cepat-cepat. Unang sangang ngali nonidanan, terjonjong may saping ni perkesehatan nih. Alana telinai pedek. Kejang do? Oh ido. Pikir. Yo. Terus yang dari Naker Koperindak siapa ya? Mana Pak Kadis? Oh, bersiap komang, nang barani Bapak jong-jong komang. Satu lagi dari Kadis Sosial ini. Nah, nanti tahap kedua ya dari pendamping. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Horas. Menjawab pertanyaan atau usulan dari Kepala Desa Sibonoro Puratus tadi, sesungguhnya memang kita harapkan semua desa itu harus dapat bidan desa. Dan karena kekurangan bidan desa memang setiap kita di kecamatan ini, semua kecamatan masih kekurangan bidan desa. Kita juga mengusulkan tenaga Nusantara Sehat, tetapi itu tidak bisa ditempatkan ke desa. Sebenarnya kami tahu juga bahwa Sibonoro Puratus itu hanya ditangani oleh salah satu bidan yang dari Sipoltongon itu. Itu pun Pak, kalau kita lihat bahwa itu masih tenaga honor, bukan PNS. Nah memang kita juga memikirkan bagaimana mencukupi tenaga bidan kita. Setiap desa itu memang harus tercukup sebenarnya. Tetapi karena kekurangan kita untuk bidan PNS kita dan PTT tidak ada lagi. Sementara tenaga NS itu hanya bisa ditempatkan di puskesmas. Di puskesmas sebagai induk dari kecamatan ini, pelayanan kesehatan kita hanya 3 bidan. Nah, apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Sibonoro Puratus itu memang menjadi catatan kami. Tetapi untuk saat ini kami belum bisa menempatkan secara definitif di situ, tetapi ini menjadi beban pikiran kami. Tetapi untuk pelayanan kami tetap untuk bidan yang standby dari Sipoltongon harus tetap melayani di Desa Sibonoro Puratus. Saya kira itu aja Pak, tetapi catatan penting ini buat kami untuk Sibonoro Puratus. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Berarti intinya jangan sampai untuk sementara ya permohonan kepala desa itu menjadi prioritas kalau ada peluang. Tetapi jangan sampai pelayanan kesehatan terhalang di Sibonoro. Itu dulu penanganan sementara ya. Ya Ibu Kepala Puskesmas ya. Oke. Silakan. Izin Pak Kepala Bapeda. Mumpung masih sebentar Pak. Bukan hanya Desa Sibonoro Puratus Pak. Desa Pangaloan, Sipinggan Lubat Siater. Ya, 3 desa, ya Pak ya, oke, terima kasih. Jadi menurut Pak, PHK kan kurang do tenaga.
Apa sih godang mah bermoneng pindah-pindah, dan dia pindah Cik Rohana tu bupati kan itu kan? Padahal kita butuh gitu. Coba kalau seandainya dikasih pindah itu, kan kita kan kewalahan juga. Itulah kondisinya. Sebab kita memahami dah. Silakan Pak Pertanian. Oke, terima kasih Pak Kepala Bapeda. Kami akan menanggapi untuk dari Dinas Pertanian terkait dengan tanaman padi, sawah dalam hal penyemprotan massal. Jadi ini programnya setiap tahun kita anggarkan. Jadi tahun ini juga ada, cuma karena masalah stok obat, kita sudah koordinasi dan Kepala PTD kita juga sudah tanggap menyampaikan itu kepada bidang yang menangani. Dan saya lihat juga memang karena ini awal tahun anggaran 2021, jadi proses-proses administrasi sedang berlangsung untuk ketersediaan obatnya, untuk pengendalian. Walaupun seperti itu, kami akan tetap juga koordinasikan ke bidang yang bersangkutan nanti supaya segera, apakah sebelum stok obat datang, bisa nanti dilakukan pengendalian secara biologis ataupun pengendalian secara mekanis. Yang jelas, jangan sampai, kami berharap juga jangan sampai maunya gagal panen hanya karena masalah seperti ini. Nah, jadi programnya ada tahun ini dan akan setelah dilakukan nanti segera pengendalian jikalau nanti stok obatnya sudah ada. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terkait tadi yang banjir 11 Januari dan 24 Januari yang padi sawah dan ternak tadi sudah disampaikan Pak Kepala Bapeda, tapi kalau seandainya pun nanti berhubungan dengan program-program kami yang ada tahun 2021, kami akan koordinasikan nanti. Terima kasih. Ya, intinya Pak Pertanian, berikan bantuan itu pada waktu yang tepat. Iya, Pak. Kan tadi disampaikan programnya ada. Ada, Pak. Tapi yang diberikan dia waktu yang tepat, jangan diberikan setelah panen, kan gitu. Jadi dibutuh kepala desa, kondisinya sekarang butuh ya. Ya, laksanakan itu ya, memang Pak Penyuluh, koordinasikanlah. Kalau masalah tahapan itu, aturlah di situ supaya lebih cepat. Itu aja lah intinya. Oke? Akan segera Pak, secepatnya kita lakukan. Oke. Lanjut, silakan duduk. Lanjut tadi pertanyaan dari pendamping lokal desa ya. Tadi apa? Pemberian bantuan sosial BLT dana desa supaya ada persyaratan tertentu. Memang kalau persyaratan yang dikeluarkan untuk kategori masyarakat miskin itu kalau diterapkan memang di Samosir susah memang. Kalau kategori itu ditekan, bahkan barangkali nggak dapat lah masyarakat Samosir kan? Ya nggak dapat, pasti itu. Tetapi itu kita harapkan barangkali ada beberapa kategori yang dipenuhi, tentunya itu yang menjadi catatan kita. Pintarlah di lapangan untuk memilih siapa yang sebenarnya yang lebih layak untuk menerima. Itu pun silakan Pak Kadis PPMD dan satu lagi tadi Kadis Nakir Koperindak. Silakan Pak. Seizin pimpinan horas madita salhuna. Songon na dibudi amin nakki mungkin dan kita deh. Isiro nang dibudi ni Pak Kepala Bapeda ke anu narone karongan. Seizin pimpinan kami jawab. Mana Pak Simamora? Tolong berdiri dulu Pak Simamora. Iya. Kebetulan ini rekan saya ini dia Pak. Di organisasi, bukan organisasi politik Pak ya. Pak Mora, ya. Terima kasih. Tertanggal 10 Februari kita berlomba cepat dengan waktu menindaklanjuti rapat koordinasi kita lintas KPD dan rekan-rekan juang di pendamping desa dan lokal desa ataupun tenaga ahli. Kebetulan Pak Simamora ini Pak Kepala Bapeda perpanjangan tangannya Kementerian Desa di kabupaten sampai ke desa untuk memfasilitasi kabupaten, membantu kabupaten sesungguhnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama meningkatkan pembangunan desa menjadi desa mandiri. Pak Simamora, di tahun yang lalu kita sudah kerja keras. Kalau saya bilang sampai berdarah-darah Pak. Kita mengawal dana desa terutama untuk mengimplementasikan bantuan sosial melalui BLT dana desa atau BLT desa. Ada hal-hal yang spesifik tahun yang lalu yang kita lakukan melalui persetujuan pimpinan.
tidak perlu saya uraikan satu persatu. Lalu kemarin untuk 2021 kita sudah coba tangkap arahan dari Kemendes 13 2020 tentang pemberian BLT yang harus diserahkan tahun ini, dialokasikan oleh pemerintah desa untuk 12 bulan sebesar per bulan Rp300.000. Lalu ada tadi pertanyaan, terima kasih karena Pak Simamora mungkin menyimak surat itu untuk mendampingi pemerintah desa. Jujur Pak Simamora, tahun yang lalu juga saya berkelahi dengan Kemendes Bapak itu. Karena apa? Karena di awal-awal Kemendes juga mengarahkan kita untuk minimal memenuhi 6 kriteria dari 14 kriteria miskin versinya Kemensos. Dan saya yang pertama menyuarakan itu, sehingga itu dibatalkan 14 kriteria itu. Yang dimasukkan adalah dampaknya COVID itu. Maka di surat kita juga yang sekarang telah kita buat, ini kombinasi kolaborasi daripada arahan daripada Kemensos kita. Karena Pak Mensos kita juga kemarin hadir di rapat, dan itu ada satu redaksi yang kita coba combine dia menjadi kalimatnya di situ ada tambahan miskin dan rentan. Kalau rentan terhadap kehidupan sosial tentu ada penyebabnya, kan gitu. Bisa saja penyebabnya karena bencana alam, bencana non alam, itu Pak dia Pak. Maka kita harapkan pemerintah desa juga untuk meningkatkan ya kualitas verifikasi, validasi data kita. Yang pasti tahun ini kita sudah lokalisir pemberian BLT itu tidak lagi termasuk masyarakat yang sudah penghasilan tetap dari manapun itu. Kemarin Pak Gadis Pendidikan telepon juga saya, Pak Sormin, wana mah guru honor teh ya mang, 200.000 honor. Nah, pokoknya kita belum itu Pak, saya bilang. Jadi di lapangan kita supaya tegas Pak. Persoalan melihat kerentanan terhadap kehidupan sosialnya yang paling dekat, yang paling melihat itu langsung adalah pemerintah desa Pak. Nanti di perjalanan kita akan terus berkolaborasi untuk memfinalkan, karena sementara kan Pak Kadis Sosial kita juga berupaya sesungguhnya bagaimana memberikan bantuan sosial itu dialokasikan secara tersentral dari Departemen Sosial. Saya urutkan itu beliau, dokkom itu Pak Menteri. Anak saya duduk BLT dari sini sumbernya, asasnya Menteri Desa sudah pun dia, kan gitu. Kelihatan satu kesatuan. Alai roh beliau, ini masih memang versi beliau. Kita bagi beliau masa naik. Ngawai dulu Pak Ngamara. Daung, situ. Terima kasih. Ini udah jelas Pak apa yang Bapak sampaikan, cuman kita harus tahu Bapak Ibu Kepala Desa khususnya yang ada di Kecamatan Nenggolan bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi. Ya, itu pertama. Termasuk APBD maupun dari desa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada surat KPK kepada kita bahwa setiap masyarakat yang berbasis keluarga tadi ya, itu berbasis keluarga yang menerima bantuan langsung itu harus dimasukkan ke DTKS. Itu Pak, jangan lupa ya. Apakah masyarakat yang kaya itu kita masukkan ke DTKS? Bapak hati-hati Pak ya, walaupun sebenarnya apapun yang diprogramkan di desa itu apalagi melalui BLT harus melalui musyawarah desa. Ya, rentan itu Pak benar. Gagal panen Pak, pasti miskin. Rentan itu Pak. Ya, sakit. Kalau nggak ada BPJS-nya, itu rentan miskin Pak. Tetapi yang jelas sudah disarankan kepada kita seluruh Indonesia, ada surat KPK. Saya sudah sampaikan itu surat itu kepada desa tahun lalu. Ya, udah kami sampaikan itu. Jadi tidak, kalau ada tidak mengatakan tidak tahu kami, ya kami nanti akan saya ulangi mengirimkan itu, ya. Dan itu harus kita laksanakan. Sekarang dalam kondisi verifikasi DTKS, tolong Bapak Ibu Kepala Desa merespon itu, terutama kelurahan, ya, kelurahan Pak. Gak ada duit kita Pak untuk kelurahan untuk membagi BLT. Nanti kalau masuk dari DTKS dia lumayan, kan gitu.
Itu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa sekarang adalah program pemulihan ekonomi. Yang kedua, masyarakat yang menerima BLT itu nantinya menjadi harus dimasukkan ke DTKS, ya, ke DTKS melalui verifikasi 6NG. Itu Bapak Ibu Kepala Desa semua sudah tahu itu, karena perangkat Bapak Ibu sudah paham betul. Kami udah latih itu, walaupun satu-satu orang kami panggil kantor karena situasi lah, ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada nanti yang kurang jelas, kami bersedia untuk memberikan penjelasan. Silakan. Jadi terima kasih Pak. Awalnya pun kalau mengenai soal itu, saya kira mari kita diskusi dengan Disa, ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu detail kita bahas tentang itu. Nah, yang jelas bahwa di dalam hal penerima bantuan selanjutnya tidak bisa penerima upah tetap, ya. Perangkat desa pun tidak diperbolehkan. Perangkat kelurahan pun kemarin ada mana Ibu Lurah ada konsultasi ke saya, itu nggak diperbolehkan, ya Pak ya. Nah itu nanti akan diperbaiki lebih lanjut, dan memang setiap minggu kita lakukan verifikasi. Tolong Bapak Ibu, nanti Bapak bisa koordinasi dengan desanya. Dan saat ini masih verifikasi jam 00 nanti, hari ini tanggal 18 masih dilakukan verifikasi penerima BST, ya. Selesai itu nanti kita tunggu lagi bulan depan. Selesai itu kita tunggu bulan depan, begitu Pak. Dan barangkali ada Bapak Ibu penerima BST yang tidak lagi ada namanya, tolong dilaporkan ke kami melalui grup aplikasi yang kita bangun, ya Pak ya, desa-desa. Jadi nanti jangan tiba-tiba 2 bulan ini apa yang dilaporkan, ya. Nanti yang penting kita harus melakukan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Samosir. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mengenai UMK Namara. Mulai ada Mang Simamora nak kita, izin Pak Asisten. Sebetulnya nak neng makatai dah tentang waktu ini masih kukam. Perjulu hamalatan ni rohaku tuhamu akka amang dainang adong ay dainang isuk kepala desa adong doang lurah na itu dah mau lihat tu nak respon terhadap info BPUM ini. Yang tidak respon, kembalilah kepada jalan yang benar. Alaihu ya kedua respon. Kabupaten Samosir itu mengajukan penerima BPUM 22.000 lebih. Puji Tuhan, ada sekitar 9.000 lebih yang dapat. Kabupaten lain Pak Simamora udah berapa lebih penduduk kita dapat 9.000, udah luar biasa itu. Udah luar biasa itu. Ya kalau saya bandingannya dengan Nias 300 sekian orang. 300 sekian orang pelaku usaha. Bahasa adong nama dapat dan diusulkan inna Pak Simamora keke. Dan mungkin dalam bahasa ininggolan itu impossible. Dan holat dinas tenaga kerja koperasi perindustrian mengajukan tahu bodoh pihak B, bodoh pihak Pegadaian, bodoh koperasi nasehat sehat koperasi dah.
bui alai memang nahu bangun ya setubok siguma ala terbatas kami tenaga nami husiasati ma hubaim ma wea grup tusude kepala desa na adong dilia kabupaten Samosir. Maka nahudok mauliate ma tuna so respon kembalilah kepada jalan yang benar. Setiap informasi tentang BPOM saya pastikan jelas di situ ada. Alai walau saya tanggapi do bahabenokku. Boasa hamba kamang dainang perangkat desa, lurah, kepala desa. Boasa adong nata ajuhoni dang madapot. Adong beberapa kemungkinan perjolo. Suatu ngarong sada angka penik naik pilit. Malah pilit tu huaju hasbik bosibulun guarna nikna salah sada angka ngamang oto-oto besibik bono. Itu rinau nado mukitau. Ala salah ketik sada nomor HP si Zawutub do. Error. Mana baik kamu amang kepala desa perangkat desa suatu salah angka itu pilih dia itu error. Kedua buah sedang ia juga sedang mendapat atik buhadong utang ibeng dang bui ya dong mendapat na adong hubungan na tinggal utang di bank dang bui itu dipastikan error deh. Patuluhan alai dang nomor politik ada mohon maaf negara menyerang au anggota nomor on gue teriak jokor ai malah 140.000 penduduk ini sama sorot boleh kau jual 140.000 sudah harus ikuti lobor aku sejahtera sama sorot. Dan ada hubungan itu politik aja sapiltik. Dan ada tegas sudah. Dan ada lomor hak mendapat sudi. Ido nggak jelas be amang kepala desa do perangkat desa jelas hubai do formatna nomor nik atau nomor KTP warna alamatna bahkan dusun setrik miring hutan sepeniku desa kecamatan bidang usahana markelontong menjual migoma bagus menjual kasang tukang usaha doi ya undang-undang menyatakan apabila baik adong do honor medabot nabhadin boy undang-undang menyatakan alerong usahana dah usaha namar manu boy emang usaha deh undang-undang madok sudah pelap memang dulu tahuan ada Permenkop nomor 6 tahun 2020 saya ulangi Permenkop peraturan menteri koperasi nomor 6 tahun dulu tahuan non apung si Google sudah dibuat lusi ima kriteria jelasan non cuman alai iba sebagai lembaga pemerintah dan tok om mana dapinna om songonom mana kriteria top inna dan jel dang itu pegui bay makana suruhani hamu mangusul kesegura-gurang ayu pelaku usaha mikroi ima molo artana 50 dan lebih 50 juta alai dang doh dietong zebu do tanona omsetna dan lebih sian 25 juta per bulan manang 300 juta per tahun ayau saya kenal kepala dinas 5 juta per ngarong pendapat aku sebulan bama jarong ake udipuan ada ni beda ima artina kelonggaranna hamu amanami nanami perangkat desa mengusul honi
pengidua aku salina doh minta tolong untuk tahun 2021 bahwa statement Pak Jokowi sampai di angka 12 juta untuk mendapatkan BPM. Apabila ada informasi-informasi ngata bentuk biaya grup responi hamuma amang doh tamu nenang doh denggan molo itelepok kamuna staf manang na au dang dak respon molo pajupa kita tuk kamu asal ma unang pas jam 1 malam manang na liwat jam 12 sonong betong telepon au ai ku hapas ngareng sa selain na bebas ima hurasa jadi dang mungkin abang Simamora dang usul madab memang bacaran dang mungkin ala dak kolak ka memang usul hon ido mungkin alasannya jadi saya gudang do memang niani madapat adong do suami na madapat adong istri na madapat inna bahasa songani ay boy amatai perbesa usahana inatai per 3 mingoma usahana silahkan tidak apa-apa karena di situ jelas orang perseorang jelas salinai boy dapat suami istri boy asal memang beda usahana orang ngetong amatai menarik besa inatai sewa natong penarik besa kau etong soalnya mau rasa agak permek kalau soalnya mau rasa nabi kata orang molo adong info na kurang jelas tentang suku kamu na di waya grup ku pastihon ikon elusi paling sawotik elusna daku boto iman soalnya manra melihat dong penyampaikan orang saya tapi apa kajeng be orang berang pertanyaan selanjutnya ala dok kita waya grup ka melalui informasi yang perlu kita kembangkan untuk kita diskusikan suku kamu Tuhan melihat horas dapat satu bagus kurasa. Karena semangat itu di mana berarti jujur di mana mengulun-ulun mulai semangat. Jadi sonon mulai orang maka suku-sukun bodoh langsung dihubungi sonon rakikan, anope bodoh berdiskusi. Sipatak sonon bodoh tong menurut tamu sih mana solayaki mulai di forum resmi tau bodoh. Secara marsipaila ini kan. Kalau memang ada forum-forum untuk berdiskusi, ada forum WA untuk menginformasikan, silakan saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan gitu ya. Tidak ada yang sempurna, saya pasti doa dong. Nah merasa dang pason, ada kecurigaan, nenakingan, nah kerejunai, nah tusani sonon ini. Padahal nggak seperti itu ya. Nah tolong ini kita bisa memahami bersama. Silakan Pak Camat, ada lagi? Kita buka satu, tapi mohon perhatian sebentar Bapak dan Ibu, karena jam 2 ada 2 acara rapat yang harus diikuti oleh para pimpinan SKPD. Yang pertama di Polres dan yang kedua di Bapeda ada tentang Tora ya Pak ya. Nah, jadi kalaupun nanti kita buka satu sesi lagi, kami persilahkan, tapi yang pasti Pak Simamora sondedok nih dorai. Sotong tado anongan janda de natan tu dan nahita na pasti boy itu bui damang dah wah unang pewe guys mama season kedua ya Bama sian nama hama Kepala Desa Nenggolan. Baik, terima kasih Majelis Pimpinan. Saya Kepala Desa Nenggolan. Sisi kunoko tuamang nasian memedangi dinas sosial. Kebetulan hari Selasa kami musyawarah penetapan penerima BLT. Apa kaning Desa Nenggolan menerima BLT, ternyata adong 2 halat nama jalusan DRI BLT dan realisasi sesak tunai. Sehingga roh halakun lalu Tuhan bahari sukanya PMHami. Jadi hampir Selasa nama kami mau penetapan untuk penerima BLT. Moloso
tersalur donasan dirong bahana benon nami siduha lakon unang gawe bulan-bulan kami setelah ditetap kami biltina dana desa mang ima suku-suku nami nana pertama dohala Pak. Nah kedua siang beste arang pengurangan dohala. Salah satu pengurangan si dohala kon sangat layak menerima bantuan on. Dia pamasukon nami onamang tu bilte dana desa ima suku-suku nami mulade. Baik, dua tadi ngotu biste dia teh saya ada naik hurang idok kuamang adong go penambahan PKH naso pasti do penai buhadwe suku jui sahado tu si Mula penambahan PKH sian di Seninggolan memang ngadir apa tekannya Pak cuma bahwa pendamping untuk menyampaikan kepada masyarakat tolonglah berhati-hati karena sebelum keluar kartu PKH orang baru ketentuan otah lagi menerima unang gawe liaran di masyarakat soalnya hatan di pendamping baik terima kasih ada tong pelusan nikah di sosialan nungani adong dope sakit mah ya dari BPD Penanggangan. Oke, terima kasih Ibu Pimpinan. Nama saya Boris Naga dari Desa Penanggangan, Ketua JD Penanggangan. Saya minta solusi masalah angka kemiskinan, masalah pertanian, Bapak. Kebetulan di Desa Penanggangan sekarang masalah pertanian itulah masalah penghasilan utama di Desa Penanggangan kopi. Sekarang kopi di Penanggangan merata itu yang bagusnya hanya separuh. Belum terbiji dia khusus belah. Jadi kami minta solusi untuk penanggulangan masalah ulatnya ini Pak. Yang kedua, sekarang karena angka kemiskinan dan kopi udah harganya menurun, sekarang orang untuk di masyarakat Penanggangan beralih untuk menanam jagung. Padahal kita menanam jagung, menanam kopi itu butuh pupuk. Nah sekarang pupuk dengan harga melonjak. Jadi itulah masalah besar di Desa Penanggangan. Mohon solusi dari Bapak Gubernur. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Sinaga, Ketua BPD Penanggangan. Ada tadi satu orang lagi tadi. Ya. Ala tiangnya Mang Dakwida. Oke, silakan. Jadi perjolo mulai ate dohonon di hita sudi na marpungu di Musrembang Kecamatan Nenggolan. Jadi sebelumnya Bupati Dajo diriku au Bastian Simbolon sebagai Ketua DPC LSM LP PAS RI Kabupaten Samosir. Bastian Simbolon. Jadi memang au berusaha untuk sampai ke tempat ini mungkin adong narikot si pasaoton ala LSMon tinjauannya aset pembangunan dan aset menukut jomang adong do sian aset taro sonaremang di parpungot tahun oke jadi sonon tinjauan tang aset jadi sonon namang adong beberapa hal na menarik amatan nami jala mereka memang sada ketika hitam majalo pembangunan ihal nading gade tu desa ta masing-masing tu kecamatan ta masing-masing ale adong soti hitana lupa untuk memelihara pembangunan ini mula amatan nami tu desa-desa tu wilayah-wilayah soal salah satu contoh produk pembangunan mana tabayan soal saluran mah hampir tidak terawat dan hampir tidak berfungsi karena hampir retak, roboh dan tertimbun pasir jadi hanya geliata membangun ale ketika memelihara kita kurang peduli itu nanti amati kami sebagai tinjauan lembaga aset dimana perjualan mang dapat dua hon sorotan nami harapan nami ala di 2010 lalu ada rapat narosin kementerian khusus membahas masalah profil desa sampai saat ini mudah-mudahan ada di Sonpa Dumos sebagai
kadis pariwisata hubegi kabarna disodo alaihu sona soa Pak Dumos mulai tegodang Pak Dumos sunga memulai sada yang baik ima di kecamatan Sitiutio di Kinasida sebagai camat Isan hanya 4 desa di Kabupaten Ton yang sudah punya profil desa dan sudah diaktekan bahwa ada desa-desa nasi. Apa harapan kejadian soal di tahun 2020 pelajaran yang sangat berharga manyani. Pelajarannya bahwa diatur desa yang penduduknya sangat banyak mengatur dengan dana desa yang sama batasnya dengan desa-desa kecil penduduknya. Pelajaran manyano adiga diusulkan kepala-kepala desa asa cepat alana berharap kita songon di provinsi-provinsi nasi unga variatif ibana besaranna soal kejadian tahun 2020 bang sehingga adongna orang masuk DT di sana oleh puluh adongna dan tercover alat penelitian melalui profil desa ini adong sada kemajuan bahwasannya pembagian dana desa unga variatif berdasarkan besar jumlah penduduk, besar wilayah yang mau dibangun. Itu sorotan nami bahasa sampai sonari dan meningkat naupat desa. Harapan nami adong yang dibahasnya nih. Imana paling sangat menonjol diberikan memang jala harapan nami memang songon kami di lembaga sangat concern kami memang bagaimana bergandeng tangan sama pemerintah agar status-status moloboyan ada contoh-contoh na iberi kami di luar-luar gudang songon status-status bekas sekolah harapan ini manyan konsen manyan Pemkab Ton untuk menjadikan aset ini Pemkab Ton songon so diperdulian iberi kami asiroha apa gak digorang ma persoalan tu pemilik na perjualan mengalun lahan molo konsen dohita kan hasilnya berharga deh. Itu naik berkami orang iman abu pasar kami harapan kami menjadi perhatian yang baik mau lihat deh. Jadi untuk season kedua soal ini marate asa tapasahat tu narasumber tak bina sama tu Pak Kepala Bapeda. Baik, ini nanti Dinas Pertanian ya, salah kopi dan silakan persiapan. Kemudian saya ini ke aset ini Pak Bastian. Jadi begini Pak. Ini sebenarnya memang ini hal yang penting memang bagaimana kita untuk mengamankan aset. Kami sadari itu memang beberapa aset kita sebenarnya harus kita sertifikasi ya dari masalah sekolah yang sudah regrouping. Ini sudah menjadi arahan dan kesepakatan kita dengan KPK. Tahun ini target tahun 2021 ini harus bisa disertifikasi aset kita minimal 300 ya 300 persil. Jadi ini bukan tidak perhatian Pak, perhatian, tapi semuanya butuh proses ya. Di bangunan-bangunan sekolah juga bisa kita alami itu ketika sudah regrouping ya mungkin bisa juga kelemahan kami juga kenapa dari awal tidak disertifikatkan sehingga ketika regrouping akhirnya ada klaim dari masyarakat bahwa ini julu lihat kami kalau sekolah ada orang sekolah balik matuhami. Hal-hal seperti itulah yang kita temukan sehingga kita susah ada dampak benar yang Bapak bilang. Nah itu konsen kita ini jadi kesepakatan dengan KPK bahwa aset itulah program strategis KPK untuk tahun 2020 dan 2021 ya Pak Bapenda ya. Nah yang kedua terkait dengan pemeliharaan aset ini Pak. Terkait jalan, saluran, ya tanggung jawab kita bersama gitu. Bukan hanya pemerintah kabupaten. Elana menggunakan hamudo. Janganlah bulannya hola longsor sauti, tertembak saluran di pemerintah kabupaten turun, enggak juga. Ya kalau kita rajin, misalnya begini, paling gatok pareti, gotong royong, nang masuk air tu paret, kan enggak harus pemerintah kabupaten, ya. Jadi hatanya memang tidak kalau tu pemerintah kabupaten, tu masyarakat. Kamu pe kebodoh membantu kami bahwa tu masyarakat. Orang kalau PT mau pemerintah kabupaten roh tu so gotong royong, tugas tu dong. Harus gitu, ya. Anggo memang alami bencana alam, itu bumba dalani keturunan berat tugas kita. Ya. Tugas kita untuk ngapain itu. Tapi hanya untuk manual misalnya bisa digotong royongkan, payas dalan, asonong paret, menutup lubang otik-otik, ya boleh dora.
tugas kita bersama lah itu ya. Jadi harta yang masuk karena berharga dari, tetapi itu adalah merupakan kewajiban dan tugas kita bersama. Membangun gampang, menjaga dan memelihara memang susah. Ya, membangun dan memelihara susah. Sama yang kami alami sekarang. APBN kita nanti akan besar. Ada revitalisasi Huta Cialagan, Kampung Ulos, Tuban Sui. Ada trotoar dibangun standarnya standar internasional. Nah bodoh non Pemka dok pengelola memeliharai. Karena itu aset yang mahal. Itu juga menjadi persoalan juga yang sedang kita persiapkan. Bagaimana supaya itu tidak rusak. Karena itu aset yang mahal. Ratusan miliar biayanya tapi nggak bisa kita pelihara. Masalah juga, tetapi itu sudah menjadi pembahasan bagaimana supaya aset-aset yang berharga itu bisa dipelihara dengan baik dan bisa dilestarikan. Itu masukan yang berharga. Terima kasih Pak Bastian. Lanjut ke pertanian. Setelah itu nanti Dinas Sosial ya, PPMD. Iya, nanti Pak, PPMD itu, Profil Desa. Tetapi gini ya, yang saya tahu, ya terkait dengan pembagian tentang klasifikasi desa ini kan, sebelum keluar bantuan dana desa ada juga ya pendamping desa ya Pak Sormin ya. Ada juga survei bagaimana kriteria-kriteria tipologi desa dimaksud. Tapi nanti Pak Sormin lah yang akan menjelaskan. Silakan. Apalagi ini pakarnya kopi nih. Baik Mama. Oke, terima kasih Bapak. Perda, mohon izin Pak Asden. Oke, ini bilang saya ini kopi. Penanggangan itu tadi Pak? Iya, penanggangan. Nah, jadi tadi keluhannya adalah masalah ulat ya, bukan ulat, itu PBKO namanya. Penggerek buah kopi namanya. Nah itu kemudian pertanyaan tadi harga menurun, akhirnya beralih menanam jagung. Kami tidak larang, tapi kalau bisa dia diintegrasikan. Jadi kami mohon siapapun Bapak Ibu di sini, kalau ada di desanya komoditi kopi, jangan dulu langsung disuruh tebang. Ini sebenarnya karena harga menurunnya. Semalam saya survei harga di pasar. Banyak juga para pedagang pengumpul, para petani yang mengeluh tentang kopi dan harga menurun. Dan kalau di Samosir Rosoni, Gayo adalah kopi terbaik di dunia. Mereka juga paling apa? Halaki kita tahu Burupe integrasi. Kalau di Gayo sana benar-benar menggantungkan hidupnya dari kopi. Sudah, jadi kami sarankan, kalau di mana di desa manapun ada kopinya, jangan langsung ditebang. Dirawat tetap. Ini karena lo do Eropa. Sementara kopi-kopi Sumatera itu laris terjual itu di Eropa dan Amerika. Sudah ada ratusan kafe-kafe shop yang bahan bakunya dari Sumatera, terutama Sumatera Utara, itu banyak tutup karena COVID. Tapi kita berharap, berdoa banyak supaya COVID ini segera selesai. Jangankan di luar negeri Eropa dan di Amerika, di Jakarta dan juga di Medan banyak kafe-kafe shop. Karena memang kopi-kopi itu ini berstandar kafe shop. Nah sudah. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan masalah kopi ini berbasis good agriculture practice. Ahrola petani good agriculture practice. Jadi mulai dari menanam, membel lubang, saat panennya ada standarnya. Jadi saya lihat kita sudah ada binaan-binaan yang kita jalin hubungannya dengan Starbucks. Kalau di Purma, kelompok tani Purma, di desa Ronggoni Huta itu ada 15 hektar. Jadi di sana nanti panennya kalau standar nasional panen kopi itu 1 ton per hektar per tahun green bean, naon-naosos. Jadi nanti yang kita akan terapkan berbasis good agriculture practice kopi ini bisa mencapai 3-4 ton. Kita adopsi inovasi dari Costa Rica. Sedang digalakkan sekarang di desa, ini bulan 4 ini sudah panen di desa Ronggoni Huta. Di Sipira sudah dibibitkan 27.000 batang dengan varietas Gayo 1, Komasti dan Andung Sari dan Segara Rutang. Di Litong Niuta ada sekitar 28.000. Ada 3 varietas Andung Sari, Segara Rutang dan juga Komasti. Yang Komasti ini adalah varietas yang tahan banting. Tahan banting. Jadi kalau di Jawa Timur pernah ada 5 bulan musim kemarau, dia tahan banting. Semua tanaman layu tapi kecuali Komasti tadi. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa dilakukan ada pengadaannya. Kebetulan ada anggaran replanting kita, permajaan kopi. Kemarin dari fraksi PDIP sudah menanyakan varietas apa yang akan dilakukan pengadaan tahun ini. Nah, itu yang pertama. Tapi ini Pak Jobendus, ya. Jadi kan hamanya itu ada nggak program kita mengatasi hamanya itu yang di penanggulangan itu? Nah dicek ya Pak nanti ya. Oke. Jadi masalah keluhannya tadi PBK tidak ada program, tapi ada solusi. Jadi kalau ada seperti ini, buat aja surat kelompok tani kan Pak? Ada kelompok tani. Kalau bisa nanti, kalau tidak berkelompok tani,
surat dari kepala desa surati ke kami supaya kami datang turun, karena itu berbasis kinerja kami turun ke sana. Jadi kalaupun misalnya nggak ada program tahun ini, tapi kami ada solusi untuk itu. Sudah? Jadi saya lihat itu nanti ada lelesan, rampasan, dan pemangkasan. Kita ajari nanti. Jadi alannya dua sasono. Jadi mereka kami doang nani kopietto. Baru biasa tabai pengendalian. Dah, amang dah. Jadi mohon paling cepat kami tunggu suratnya 3 hari. Bodo WA. Nauduk surat na ibu do di WA hon. Boy. Lihat nomor telepon muda tuh mata sinagada BPD dah. Iya, jadi apalagi kita ini di beberapa kecamatan sudah ada binaan-binaan dan demoplot percontohan berstandar ekspor loh. Di Jadi Nenggolan kalau bisa di mana nanti, ada? Ada Nenggolan. Di Panangganan kalau bisa kami cari lahan amang lah bisa. Oke, harus siap ya di edukasi. Ngapa jupang be matani itu matani do tuh. Pak. Ba pupuki nakki boy, pupuki. Jadi masalah pupuk, ini hubungannya dengan kopi. Sudah? Kalau bisa pupuk kimianya dikurangi lama. Jadi dari tahun 2015 saya penelitian kopi di Samosir ini itu yang mempercepat ranggas. Sudah? Kalau pakai pupuk kimia dia diimbangilah dengan pupuk organik atau kompos. Jadi 1 batang kopi per tahun itu membutuhkan 15 kg per pohon per tahun. Untuk standar kita di tanah Samosir merupakan tanah marginal yang dibandingkan dengan tanah karo. Di tanah karo itu biasanya 15 kg per pokok per tahun. Kalau kita bisa mencapai 20 kg. Ya, tidak ada komposnya mengamankan. Narka Pak Juwendus, pertanyaan naik. Pupuk melonjak harganya itu ya? Adong do, langka do, bado? Ya, itu memang masalah nasional. Masalah dia. Ya. Jadi itu masalah nasional. Besok kami akan rapat KP3 dengan Dinas Perindak dan juga bagian perekonomian juga. Itu akan kami tuntaskan besok dan informasinya kami akan sampaikan ke Bapak nanti. Dan kebetulan itu bukan bidang saya memang, tapi instruksi kepala dinas besok kita rapat KP3. Nanti informasi dan permasalahan nanti solusinya kami akan sampaikan ke Bapak. Arang piama? Mak, boy man non, marwe ama mo non. Langsung dah. Oke, mata dorat ketua BPD. Oke. Lanjut Pak Kadis PPMD. Memang, Bang. Profil tadi masukan dari Pak. Iya, Pak Kadis Nenggolan tadi Pak ya. Makasih Pak Kadis, informasi saya tangkap. Pak Simen kasih apresiasi nanti ke Pak Kadis ini. Hari kapan Musdes penetapan? Iya. Lalu kolaborasi kita dengan Departemen Sosial, Abang Anda, jangan kita berhenti karena ada hal-hal yang sifatnya sosial kan gitu. Karena sosial itu sangat fleksibel, supel. Saran saya dari Dinas BPMD, kalau ada keraguan pemerintah desa untuk beberapa orang yang tidak pasti, belum pasti sampai dengan Musdes, saran saya masukkan dulu Pak, tampung dulu di APBDes-nya, di calon penerima, kan namanya calon gitu. Nanti sambil berproses nanti pengesahan dari Pak Camat, tiba-tiba keluar, gak bisa ditampung dulu di Bapak Kades sosial ini, tinggal mas corek do Bapak sih, tinggal hanya keputusan kepala desa penghapusan calon penerima BLT kan gitu. Itu saran Pak ya, nanti kepastian penerima BST yang versi bank itu nanti beliau yang menjawab dan kapan, artinya jangan berhenti sampai dengan ada keputusan dari Dinas Sosial tentang berapa jumlah penerima PKH dan bantuan lain. Itu Pak ya. Alana tinggal mencoret dah Bang dengan surat keputusan kan gitu. Kemudian terima kasih Pak Naga, Pak Simbulun. Nah ini juga harus diapresiasi Pemkab ini bagi saya, karena saya lihat inilah LSM yang sesungguhnya itu muncul sebagai mitra Pemkab untuk memberikan masukan-masukan. Saya juga jujur Pak, selama 2020 saya juga melihat ada amanah sesungguhnya di Perbub yang kita amanahkan untuk menyusun profil itu Pak. Tapi kan dinamika di pemerintahan desa tentu ada hal-hal mungkin termasuk aplikasi dari profil versinya Kemendagri kan gitu ya, ada versinya Kemendagri. Sesungguhnya saya ingin mengkolaborasi
posturnya, profil yang bersih Kemendagri itu dengan masukan-masukan dari kita gitu, dari teman-teman juga dari Dinas BPMD, dan itu sudah saya tugasi kemarin. Maka di Perbuk pengelolaan dana desa juga 2021 itu tetap kita manahkan, akan kita intenskan untuk menyusun itu. Bapak Ibu Dewan kita juga yang terhormat, kemarin diskusi kita menyarankan ini sesungguhnya. Dan kita dari Dinas BPMD hanya memfasilitasi, membantu operator yang ada di desa selama ini, dan profil itu ada yang sudah diproduk melalui hard copy yang saya lihat di kantor, tapi masih belum kreatif gitu, masih belum bisa terakomodir. Saya bilang persoalan batas-batas desa jangan kita berhenti menyusun profil desa. Batas desa tinggal kita catatkan, masih proses validasi kan gitu. Nah, itu tadi yang saya tangkap saran beliau, tidak berhenti. Jadi mudah-mudahan Pak, saran Bapak itu, dan kami tahun ini akan mengingatkan kembali rekan-rekan pemerintah desa untuk lebih intensif tahun ini untuk profil desa itu. Terima kasih Pak Simbulon, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan corong ke kepastian dari BST. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades Nenggolan. Bapak yang bertanya semua ini yang butuh pertanyaan itu. Ya, karena memang pengalamannya sama kan gitu kira-kira Pak. Sedikit saya sampaikan ada tren demikian. Kalau BST itu disalurkan, tetapi yang bersangkutan tidak mengambil pada bulan berjalan, bulan berikutnya saya lihat ada di stok dia. Di stok dia. Nah, jadi untuk itu apakah informasinya nggak sampai yang bersangkutan atau tidak? Nah, itu pertanyaan kami di kantor, karena kami nggak kenal, nggak tahu siapa penerima itu di desa, kan gitu kira-kira. Nah, kami buktikan satu Pak, di masyarakat Pangururan, desa Pintu Batu Pak Camat, ini ada Pak Camat di sana, datang dia, bulan 7, bulan 8 nggak diterima, kemana Bapak? Ke Jakarta. Akibatnya bulan 8, bulan 9 stop. Nah, namun demikian, karena langsung dan informasinya dari desa, tetap kami sampaikan ke kementerian dengan alasan-alasan yang tadi. Ya, alasan yang tadi itu. Jadi tolong bulan ini kami BNPA dari BST itu sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu melalui perangkat desanya, betul Pak ya? Dan itu kami mohonkan dilengketkan di papan pengumuman Bapak agar masyarakatnya tahu, oh ini akan saya, bukan gitu. Itu penjelasan tentang itu. Mengenai penyaluran dari bank Himbara sampai sekarang, mohon maaf, belum ada informasi dari Kementerian Sosial ke kita. Mohon maaf, karena saya kurang tahu apakah ada program dari Kementerian Sosial yang baru bahwa semua katanya itu nanti akan dialihkan melalui pos. Tetapi namun sampai sekarang belum ada surat pemberitahuan baik langsung ke kami, dan kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara. Kebetulan di Samosir ada 2 bank, yaitu BRI dan BNI. Mereka belum sampai atau belum mendapatkan informasi program yang demikian itu. Kita sabar menunggu bagaimana solusinya. Kami lebih galau, Bapak lebih galau, kami lebih galau dalam hal itu. Ya Pak ya, itu dia. Yang berikut Pak, mengenai soal BPNT tadi Pak. Nah, kami sudah informasikan ke semua desa bahwa ada permasalahan di BPNT itu. Dia Januari tidak masuk, Februari tidak masuk, kira-kira demikian Pak ya. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor Pak. Ya, terus terang kayak yang bulan 2 kami BNPA-nya udah kami kirim ke semua desa. Ya, baik yang PKH-nya baik yang BPNT-nya. Kami langsung sebarluaskan itu melalui grup tadi ya. Nah, soal yang saldo nol istilahnya, ya, saldo nol itu bisa diakibatkan karena double identitas. Ya, itu masalah kependudukan. Itu berbeda dengan kartu PKH-nya dengan kartu BPNT-nya. Sebenarnya itu harus satu kartu, maka jadi bermasalah di BPNT. Itu sudah kita lakukan verifikasi data terkait demikian. Ada 160 itu kejadian di Samosir. Kita sudah mohonkan ke kementerian, sudah kita surati agar dipadukan satu kartu saja, ya, itu PKH dan sekaligus dengan BPNT-nya. Nah itu Pak, ya. Jadi tolong Bapak Ibu Kepala Desa dan Kelurahan ditugaskanlah perangkat kita itu yang pertama mengenai soal data kependudukan NIK-nya
dipadankan dengan Dukcapil. Kami bantu kok. Ya, kalau kurang paham perangkat desa, kami tetap bersedia membantu bagaimana memadankan. Kami bantu. Yang tidak bisa kami bantu adalah perekaman. Nah, ada nik tapi belum direkam di Dukcapil. Tolong Bapak Ibu kelurahan dan desa dibantu untuk melakukan perekaman informasinya ke Dukcapil. Karena menyangkut yang bersangkutan. Tapi kalau pemadanan kami bisa bantu. Ya, bisa bantu. Dan itu pun cara pemadanan kami udah ajari perangkat Bapak. Udah kami aplikasinya udah kami sampaikan itu. Tinggal bagaimana? Kalau dia rajin pasti akan ada solusinya. Nah itu Bapak ya. Nah keterkaitan dengan calon, ini masih calon Bapak mengenai PK. Informasinya melalui pendamping kita sudah kami sampaikan ke semua desa. Dan saya katakan sama semua pendamping desa, tidak ada pendamping PKH. Ada tadi. Ada tadi di sini ikut. Nah ini Ibu Situmorang ya. Ibu Situmorang kami perintahkan jangan dilakukan validasi calon penerima PK tanpa sepengetahuan desa. Saya tanya dulu Bapak Ibu kelurahan dan desa. Jujur aja Pak, adakah pendamping saya itu, pendamping kami itu melapor sama Bapak? Nah terima kasih Pak. Kalau tidak ada, ini hari akan kami tegur dia. Ya, ada. Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan beban BLT, kami minta mohon kepada Bapak kita tunggu pengesahannya. Dari 3.464 calon PKH Kabupaten Samosir yang tervalidasi 2.700-an, selebihnya tidak. Kita tunggu pengesahannya dan nanti setelah keluar pengesahannya disampaikan kami akan sampaikan juga ke Bapak Ibu Lurah dan Kepala Desa. Ya Pak ya. Nah itu. Jadi terima kasih pertanyaan dari Pak Kepala Desa Nenggolan dan penjelasannya bisa menjadi untuk semua kepala desa yang ada di Kecamatan Nenggolan. Saya kira demikian. Soal untuk di BLT udah dijawab Pak ini ya. Nah itu terjawab itu karena memang lebih fleksibel dari Bapak. Kalau dari kementerian itu panjang itu birokrasinya ya. Itu saya kira atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Horas. Ya, hanya barangkali Pak Kadis Sosial tadi yang disampaikan Pak Kepala Desa ada dua lagi ya, yang dari BRI, dari BST dipastikan Pak mereka masih dapat apa enggak, menonong sendiri di sahon datanya ya HP mana pedang dapok mana nah dia nanti pendamping lah ya. Ya, nanti saya juga kebetulan anggota Kadis Sosial ini istri saya juga, nanti saya kasih juga. Tunggu aharo tuh. Buru pemasuk di mana? Kami bebas do pemasuk kon. Ya. Direktur, kau kok protes? Ya memang istriku kan bebas. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu ya. Masih ada nanti forum-forum lain yang bisa misalnya Pak Camat yang membawa aspirasi Bapak Ibu sekalian. Karena ada nanti forum SKPD ya. Tadi sudah disampaikan ada rapat kami nanti jam 14. Ini segala informasi kepada rekan-rekan camat. Nanti kita jam 14 ada juga rapat di ruang rapat Bapeda untuk rapat persiapan tata batas Tora Pak. Apa yang kita tunggu-tunggu selama ini, kejelasan terkait dengan Tora dan perhutanan sosial sudah turun beserta dengan petanya. Sebelum kita turun ke lapangan, kita bahas dulu. Jangan sampai ada polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya, bagi masyarakat ini mungkin desa tahu siapa yang pernah mengusulkan Tora, itu sudah ada. Nanti petanya akan dibahas, tekniknya seperti apa ke lapangan nanti akan kami bahas dengan BPKH dan tim. Itu barangkali terima kasih para undangan sekalian yang sudah memberikan masukan, saran dan pertanyaan. Kami kembalikan ke Pak Camat. Atau langsung ke sana Pak? Langsung aja Pak. Ya. Baiklah, acara selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan berita acara hasil kesepakatan Musrembang Kecamatan Nenggolan tahun 2021 sekaligus penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Kepala Bapeda dan Camat Nenggolan.
Berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan Nenggolan Kabupaten Samosir tahun 2020. Pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Februari tahun 2021 bertempat di Aula HKBP Nenggolan Kecamatan Nenggolan telah diselenggarakan Musrembang Kecamatan Nenggolan Kabupaten Samosir untuk penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Sambutan yang disampaikan oleh PLH Bupati Samosir, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sedakap Samosir pada acara Musrenbang Kecamatan Nenggolan. 2. Pemaparan materi oleh Kepala Bapeda dan Camat Nenggolan. 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrembang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrembang Kecamatan. Maka pada hari dan tanggal Kamis 18 Februari 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, tempat Aula HKBP Nenggolan Kecamatan Nenggolan menyepakati: 1. Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas Kecamatan Nenggolan Kabupaten Samosir tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan Nenggolan Kabupaten Samosir tahun 2020 beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Ketiga, menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrembang Kecamatan Nenggolan Kabupaten Samosir tahun 2021 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Samosir tahun 2021. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Camat Nenggolan selaku pimpinan sidang Musrembang Kecamatan Nenggolan Kabupaten Samosir tahun 2021, Dr. Andus Barisan P. Simanulang MM akan ditandatangani. Selanjutnya, nama-nama yang akan kami sebutkan untuk maju ke depan menandatangani berita acara dimaksud. Yang pertama, Kepala Desa Nenggolan, Benhard Parhusip. Berikutnya Kepala Desa Janji Marapot, Bapak Tumpak Sibatuara atau yang mewakili. Selanjutnya Kepala Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Bapak Simpson Sinaga. Selanjutnya Kepala Desa Hutarihit, Bapak Hotua Lumbantoruan. Selanjutnya Kepala Desa Sibonor Opuratus, Bapak Binsar Marbun.
Selanjutnya Kepala Desa Pangaloan Bapak Donald Lumban Raja atau yang mewakili. Selanjutnya Kepala Desa Pasaran 1 Bapak Kaperius Situmorang. Kami lanjutkan Kepala Desa Tuguan Galung Bapak Liber Parhusip atau yang mewakili. Kami lanjutkan Kepala Desa Pasaran Persoran Bapak Pander Situmorang. Dilanjutkan Kepala Desa Sipinggan Bapak Dasro Rumapea atau yang mewakili. Dilanjutkan Kepala Desa Pananggangan 2 Bapak Robert Situmorang. Dilanjutkan Kepala Desa Sipinggan Lumban Siantar Bapak Juniman Lumban Siantar. Dilanjutkan Kepala Desa Pananggangan Bapak Janes Sinaga. Dilanjutkan PLT Lurah Parhusip 3 Ibu Tanti Josepa Sinaga. Dilanjutkan PLT Lurah Sirumahombar Bapak Buka Siringo-ringo. Selanjutnya kami panggilkan Bapak Camat untuk menandatangani berita acara dimaksud. Selanjutnya penyerahan berita acara usulan Musrembang Kecamatan Nenggolan tahun 2021 dari Camat Nenggolan bersama para Kepala Desa dan Lurah kepada Kepala Bapeda Kabupaten Samosir. Baik, Kepala Bapeda Kabupaten Samosir yang kami hormati, acara Musrembang di Kecamatan Nenggolan telah kita selenggarakan berjalan dengan baik dan hasilnya sudah kami tanda tangani berita acaranya. Kami serahkan kepada Bapak untuk
dimasukkan ke dalam RKPD tahun 2022 dengan harapan semoga dari usulan-usulan yang kami sampaikan dapat sebagian atau seluruhnya ditampung di RKPD. Demikian kami serahkan berita acara ini dengan segala hormat. Kami persilakan untuk kepada Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tibalah kita di penghujung acara kita pada acara Musrembang Kecamatan Nenggolan. Kami mohon kepada kesediaan Bapak Asisten 2 untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak dan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelum saya sampaikan cara penutupan, anu lebih kita Bapak Ibu Nasomale, memalih sudah, bah, semenang jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, para pimpinan UPD atau yang mewakili unsur pimpinan kecamatan, para kepala desa dan lurah. Demikian juga saya lihat tadi ada Pak Simbolon dari LSM yang memberikan berbagai masukan penting untuk kita dan seluruh peserta musrembang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita telah membahas banyak hal, banyak program sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa yang dirangkum dalam hasil musrembang Kecamatan Nenggolan. Kami melihat semuanya peserta sangat aktif dan terima kasih kami sampaikan. Kedua, hasil kesepakatan itu telah kita tuangkan dalam bentuk berita acara sebagai bahan untuk dibahas lebih lanjut pada musrembang kabupaten. Mungkin akan kita laksanakan bulan Maret. Selanjutnya musrembang kabupaten akan kita bawa pada musrembang provinsi. Dan tibalah kita saat ini untuk menutup acara ini. Walaupun telah ditutup, mungkin dalam waktu dekat Bapeda bersama tim IT-nya juga membuka keran dengan sistem IT, bisa menyampaikan mana tahu ada yang luput. Tapi yang luput itu mudah-mudahan hal yang genting apabila tidak ditampung bisa berdampak luas kepada masyarakat. Maka dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, pada siang ini kami atas nama pimpinan menutup acara musrembang Kecamatan Nenggolan untuk bahan penyusunan RKPD tahun 2022 kami tutup dengan resmi. Horas! Horas! Acara yang terakhir kami mohon kepada Ibu Deborah Sijabat DPD dari Teguan Galung untuk memimpin doa penutup sekaligus doa makan. Kepada Ibu kami persilahkan. Melate lain kesempatan Tuhan jadi Tapahoma martang yang mahita. Puji-pujian jalah melate onda tetong pasar rasap nasarohanami tugu ale Tuhan di batanami. Tongon di bagasan tikyon imana dina musrembang kecamatan kami ale Tuhan namang hidup pembangunan di kecamatan Nenggolan ima kecamatan ni kabupaten nami Tuhan. Mula tema di pasar nasarah nami di len ho akan nasa rohadami di hami ganuk mersada-sada. Len ho nasa torangi pikiran tu hami ganuk mersada-sada. Tuhan di nalau mersipanganan mahami iman nalau bangalap gogo hami oleh Tuhan. Pas-pas masih panganon do sinuman nanang si panganon nami angget bergogoi nalau mangulahon ho bartulongan ni roham. Mula tena sa pasar nami tu oleh Tuhan debata nami pinuji maguarmu merhita nama Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin.
Jadi sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Asisten beserta pimpinan OPD, kami menyediakan makanan di sebelah kiri dari panggung, yaitu dekat sound system, dan kepada Bapak Ibu para undangan kepala desa serta kepala OPTD maupun undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ada juga untuk umum disediakan di sebelah kanan dari podium. Mungkin itu saja sebagai informasi. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bersantap siang. Jadi sambil pengumuman di kita memang agak berbeda musrembang tahun 2020 tahun. Jadi terlebih kepada Pak Camat ya. Jadi pembukaan di kita di sini, nanti penutupan di Cianjur. Artinya besok di Kecamatan Simanindo kita hanya berdiskusi gitu. Ada paparan, tidak perlu lagi nyasi Indonesia Raya dan segala macam. Gitu ya. Dan setiap pelaksanaan musrembang kita ini juga live ya. Live bisa diikuti dan ada rekamannya. Terima kasih. Tadi